Baik, selamat datang kembali di Belajar Bersama dengan Torce. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu topik di dalam termodinamika, yaitu tentang kesetimbangan uap cair. Dan pada sesi hari ini, saya akan lebih membahas kepada pengantarnya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke fenomena awalnya terlebih dahulu. Misalnya kita punya satu gelas air gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, air murni itu mendidih di suhu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, baik itu air murninya 100 ml, 200 ml, 300 ml itu tidak berpengaruh. Yang penting suhu didihnya adalah 100 derajat Celcius. Tapi akan sedikit berbeda, misalnya kita tambahkan sedikit air gula. Ya. Dengan menambahkan sekitar 10% air gula, maka boiling point-nya itu meningkat menjadi 100,22 derajat Celcius. Nah, semakin banyak larutan gula yang ditambahkan, maka boiling point-nya pun juga akan semakin lama semakin meningkat. Nah, mungkin kita ketahui ini disebut sebagai sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini adalah fenomena yang terjadi akibat penambahan zat terlarut yang lebih sukar menguap atau lebih non volatil, yang sehingga membentuk larutan encer. Ya, oke. Nah, sifat koligatif larutan ini menyebabkan beberapa hal, yaitu adanya penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga adanya tekanan osmotik. Tapi pada kali ini saya akan lebih fokus kepada yang penurunan tekanan uap jenuh. Ya, baik. Saya berikan gambaran di sini. Jadi anggap molekul air itu tadi kita gambarkan sebagai molekul berwarna biru gitu ya. Nah, kemudian ketika kita tambahkan molekul air gula gitu ya, di sini kita gambarkan sebagai molekul yang berwarna merah gitu. Nah, kita lihat di sini dengan penambahan molekul gula, maka ruang gerak daripada molekul air ini akan semakin sedikit ya, dan akhirnya menyebabkan pergerakannya menjadi lebih terbatas. Nah, ketika dibatasi gitu ya, molekul air ini bergerak, maka ketika dia diuapkan gitu ya, dia dinaikkan suhunya dan dia mau menguap, itu dia akan menjadi lebih sulit, sehingga titik didihnya itu akan semakin naik seperti itu. Dan semakin banyak molekul airnya, molekul gulanya, itu titik didihnya akan semakin meningkat karena molekul airnya akan lebih sulit menguap. Nah, inilah yang disebut sebagai penurunan tekanan uap jenuh. Nah, penurunan tekanan uap jenuh ini kemudian dirumuskan dengan hukum Raoult, di mana hukum Raoult ini memodelkan tekanan uap yang berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut. Berarti kalau misalnya air gula ini semakin banyak, maka tekanan uap jenuhnya akan semakin menurun. Nah, hukum Raoult ini menggunakan dua asumsi utama, yaitu baik fasa uap maupun fasa cair daripada larutannya adalah ideal. Nah, hukum Raoult ini dirumuskan seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi YI ini adalah fraksi mol fasa uap, lalu XI ini adalah fraksi mol fasa cairnya, lalu PI1 itu disebut sebagai tekanan uap jenuh pada suhu tertentu, dan P ini adalah tekanan sistem. Nah, YI kali P inilah yang disebut sebagai tekanan parsial. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat hukum Raoult dengan menggunakan grafik, ya, ada dua grafik yang bisa kita bisa lihat. Pertama adalah grafik tekanan terhadap komposisi, ya, dan juga adalah suhu terhadap komposisi. Kalau tekanan terhadap komposisi biasanya grafiknya itu akan ke arah kanan atas, gitu ya. Di sini adalah saturated liquid line, di mana saturated liquid line adalah titik di mana fasa cair itu mulai menguap, gitu ya. Lalu kemudian untuk saturated vapor line ini adalah garis di mana fasa uap itu mulai mengembun, seperti itu. Nah, yang di tengah-tengah ini yang warna kuning itu disebut region dua fasanya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk temperature ini kebalikannya, jadi yang ujung kiri atas ada di sebelah kiri, yang bawahnya ada di sebelah kanan. Tapi sama, jadi di sini ada saturated liquid line, dan kali ini dia di bawah, sedangkan saturated vapor line-nya yang ini ada di atas. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Jadi biasanya grafik PX ini digunakan pada skala kecil, karena kalau misalnya skala laboratorium contohnya, karena di laboratorium itu karena mengubah suhu itu lebih sulit dibandingkan mengubah tekanan seperti itu. Tapi kalau TXY itu biasanya dilakukan dengan industri karena mengubah suhu itu lebih mudah dibandingkan mengubah tekanan.
seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan ada yang memakai PXY atau grafik P terhadap komposisi, dan juga ada yang menggunakan grafik TXY, yaitu suhu terhadap komposisi. Mungkin untuk introduction-nya sekian. Kalau teman-teman tertarik untuk mengambil kelas di Torchay, silakan mendaftar melalui pendaftaran link di bawah. Terima kasih dan sampai bertemu di sesi berikutnya.